Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, marilah kita membaca Al-Fatihah satu kali. Moga-moga kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini kita sampai di surat Al-Baqarah ayat 83. Jadi yang membawa Al-Quran bisa dibuka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani ذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. Pak Somadi dibaca artinya Pak, dari 83 sampai 86 ya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua
untuk paling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu dan kamu masih menjadi gembala. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu, membunuh orang dan mengusir dirimu, saudara sebangsamu dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar dan bersaksi. Kemudian kamu, Bani Israel, membunuh dirimu sesamamu, mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya, dan kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu fokus mereka, padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab, yaitu Taurat, dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu selain penistaan dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat. Mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak pernah terhadap apa yang kamu kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang memberi kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong. Dan cukup ya, cukup ayat di situ ya, 86 ya. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali, bertatap muka, bersilaturahmi ya, Pak Farlan ya, biasanya hanya lewat WA saja. Lewat Facebook hari ini kita bisa ketemu. Mbah Ju sehat Mbah ya? Alhamdulillah sehat ya. Kita doakan moga-moga yang belum bisa hadir segera bisa hadir ke sini. Jamaah yang dirahmati Allah, hari ini kita masuk di surat yang ke-83, surat Al-Baqarah, yang intinya nanti kita akan masih melihat tentang Bani Israel ketika diperintah oleh Allah itu kayak apa ya. Jadi ini kita masih bicara serius tentang kisahnya Bani Israel ya. Kita sudah bacakan ayatnya tadi, dan kita juga sudah dibacakan artinya oleh Pak Somadi. Mari kita kaji bersama-sama. Jadi ayat ini kalau kita bahas dari sisi perintah Allah kepada Bani Israel, maka Allah perintah kepada Bani Israel yang pertama itu la ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali kamu menyembah selain Allah. Jadi ini perintah kepada Bani Israel. Berarti perintah menyembah kepada Allah itu sudah sejak lama. Tidak hanya pada Bani Israel saja, tetapi sebelumnya sampai Nabi Adam alaihissalam itu ajakannya juga mengajak menyembah kepada Allah. Jadi Nabi Adam dan seterusnya itu ajakannya juga menyembah kepada Allah. Cuman memang yang ayat ini untuk memotret Bani Israel, untuk menceritakan kisahnya Bani Israel, yang ayat ini disampaikan untuk Nabi Muhammad tetapi untuk menceritakan kisahnya Bani Israel. Nah, tadi ya, la ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali menyembah kepada Allah. Ini perintah yang pertama. Ya, jadi kalau nanti jenengan lihat juga di surat Luqman Mas Dwi. Surat Luqman itu
Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduh ya bunayya la tusyrik billah. Jadi ketika Luqman itu mendidik anaknya, maka yang pertama yang ditanamkan itu tauhid. Tauhid itu pengenalan kita, pengenalan anak-anak kita, pengenalan keluarga kita, pengenalan jamaah kita kepada Allah, itu namanya tauhid. Artinya tauhid niku mengesakan. Berarti di mana-mana itu, maksudnya di mana-mana, di surat Al-Baqarah, di surat Luqman atau di ayat-ayat yang lain, yang pertama itu pentingnya kita mengenal Allah. La ta'buduna illallah. Jangan sekali-kali menyembah selain Allah. Jangan. Ya. Kalau dulu kalau dulu pelajarannya di apa ya? Di sejarah itu ya Mas Dwi ya, ada animisme, dinamisme dan sebagainya, itu kan menyembah apa ya, menyembah kayak kayu yang pohon yang besar dan sebagainya, batu dan sebagainya, itu ditampik oleh Al-Quran. Jangan sekali-kali menyembah kepada Allah selain Allah ya, harus itu. Ya nanti kalau jenengan mendengar kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Pertama Nabi Ibrahim melihat apa? Kalau tidak salah pada saat pencarian Tuhan itu, Nabi Ibrahim yang pertama itu kalau nggak salah melihat bintang. Terus kemudian dikatakan ini Tuhan saya ini, karena dia bisa menerangi ya. Menerangi itu, maka itu adalah Tuhan saya. Saya lupa di surat apa, di ayat apa, tapi kisahnya begitu. Tapi ternyata bintangnya itu apa Pak Parlan? Hilang lagi tuh Pak. Ya, tuh. Terus kemudian di lain waktu Nabi Ibrahim melihat bulan yang lebih besar dan lebih terang daripada bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan apa? Ini Tuhanku. Yang kemarin nggak jadilah. Yang kemarin bintang itu kan kecil, makanya lagunya bintang bintang kecil. Lagunya bintang isopas ya Mas. Kok isopas ya? Bintang kecil bukan bintang besar. Nah begitu bulannya itu tenggelam lagi, hilang lagi, kan terus semakin mengecil itu. Ya, akhirnya bulan itu kan menjadi apa? Kayak bulan sabit itu. Terus kemudian hilang. Lalu Nabi Ibrahim melihat matahari lebih besar, lebih terang. Ini Tuhan saya. Yang bulan nggak jadi, bintang nggak jadi. Akhirnya mataharinya juga hilang juga, tenggelam juga. Akhirnya Nabi Ibrahim, saya nggak jadilah, nggak jadi semuanya. Bintang nggak jadi, bulan nggak jadi, kemudian matahari juga nggak jadi. Terus kalimatnya yang dibaca kita di dalam doa kita itu akhirnya apa? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi faqaras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Saya hanya akan sujud, akan menyembah kepada Tuhan yang menciptakan langit bumi termasuk seisinya itu, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi yang pertama itu tauhid. Maka kalau ada anak yang dilahirkan Pak Somadi, kemudian yang diperdengarkan itu kan kalimat azan. Kalimat azan itu kan kalimat tauhid kan? Jangan sampai itu jenengan punya anak yang azan ini malah tukang becak. Jenengan tinggal semuanya, kemudian waktu di situ ternyata sudah diazani orang lain, itu keliru. Makanya kedua-duanya alhamdulillah waktu saya punya anak ya saya tunggoni sampai lahirnya, kemudian begitu dihadirkan ke saya langsung saya adzani. Itu kita perkenalkan kepada kalimat tauhid. Jadi ternyata tauhid itu perjalanannya sudah sangat lama. Mulai Nabi Adam, kemudian Ibrahim mencari Tuhan,
Kemudian di sini tadi dikatakan Bani Israel diperintah jangan menyembah kecuali kepada Allah. Kemudian tadi Pak Luqman itu, surat Luqman itu juga mengajarkan menyembah kepada Allah. Jadi pertama itu. Yang kedua yang diperintahkan oleh Allah ketika mengambil janji kepada Bani Israel itu, yang kedua adalah wabil walidaini ihsana. Setelah menyembah kepada Allah, Allah perintah yang kedua itu supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua atau birrul walidain. Sering saya katakan, meskipun saya pernah diprotes ini, dikomentari di Mas Dwi ya. Sekarang kan di komen itu ya, di komen, kolom komen itu ya. Wah, itu analognya tidak tepat gitu. Saya menyampaikannya begini, kalau Allah itu Tuhan kita, Tuhan semesta alam, nah saya mengatakan bahwa kedua orang tua kita itu adalah Tuhan kita yang wujud di dunia. Saya menyampaikan itu, katanya tidak pas. Nah saya menyatakan bahwa kenapa kita katakan orang tua kita adalah Tuhan kita yang ada di dunia wujud kita itu, karena orang tua kita adalah yang menjadi penyebab lahirnya kita di dunia. Satu. Kemudian yang menanggung semuanya siapa Pak? Mulai dari mendidik, merawat, membesarkan, memberi makan, memberikan pendidikan, siapa? Orang tua kita. Makanya saya kemudian mengatakan seperti itu. Ya monggo lah, terlepas antara setuju atau tidak pendapatnya itu, tapi saya menganalogkan seperti itu. Jadi setelah Bani Israel diperintah untuk menyembah kepada Allah, maka selanjutnya yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel itu adalah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Berarti posisi orang tua itu Pak Parlan itu persis di bawah Allah. Jadi misalnya kita buat skema itu, maka yang paling tinggi itu Allah, kemudian di bawahnya adalah orang tua kita. Sehingga apa itu? Dalil yang populer itu ya Mas ya, Mas Kos ya, ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Keramat. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Kemudian marahnya Allah itu juga marahnya karena marahnya kedua orang tua kita. Jadi kalau kita ingin mencapai ridhonya Allah, kita harus ridho dulu orang tua kita. Supaya Allah tidak marah, kita harus tidak membuat marah dulu orang tua kita. Ya. Jadi orang tua kita itu perintahnya persis di bawah perintah menyembah kepada Allah. Maka posisi orang tua kita itu sangat tinggi. Sampai kalau di surat Bani Israel atau surat Al-Isra itu kan kita diajarkan ya, kalau kita berhadapan dengan orang tua kita itu, maka waqfid lahuma janahadzulli minar rahmati. Kita diminta untuk menghilangkan atribut kita di hadapan kedua orang tua kita. Misalnya jangan jadi menteri, jadi presiden, jadi apapun, itu kalau di depan orang tua itu harus ditanggalkan semuanya. Terus sampai misalnya mengatakan aku kan presiden jenengan nopo misalnya. Ini contohnya aja untuk menyatakan bahwa segitu tingginya derajat orang tua kita. Waqfid lahum janahadzul. Janahadzul itu kalau dimaknani secara pesantren itu, janah itu maknanya suwiwi. Zulli itu maknanya rendah, asor. Jadi sebenarnya jabatan yang kita punya itu adalah sesuatu yang tidak ada apa-apanya di depan orang tua kita itu. Tidak ada apa-apanya.
maka disebut dengan janahadzulli, suwiwi yang rendah, suwiwi yang asor. Pertama itu ya, jadi disuruh menghilangkan apa? Menghilangkan atribut kita di depan orang tua kita. Yang kedua, wa qul lahuma qaulan karimah, dengan orang tua kita diminta untuk berkata-kata yang lembut, yang halus, tidak menyakitkan hatinya. Terus yang ketiga, caranya berbuat baik adalah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jenengan nek bar salat atau pas dalam kondisi apapun diminta supaya mendoakannya. Yaitu tadi, itu perintah Al-Qur'an semuanya. Merendahkan di hadapan orang tua, kemudian berkata-kata yang lembut di hadapan orang tua, kemudian mendoakan orang tua kita yang sudah dengan sangat susah payah membesarkan, mendidik kita. Itu kalau ajarannya kan ajaran yang luar biasa ya Mas Kos. Al-Quran itu yang mengajarkan seperti itu. Maka hari ini kalau yang masih punya orang tua itu jangan sampai ketiga-tiganya tidak dilakukan, apalagi sampai menyakiti hati orang tua. Kita mendengar di mass media ya, ono sing omahe malah didol karo anake. Lah wong tuane manggon ning ndi? Sudah enggak benar semuanya, maka harus ikut ngaji di Sifaul Fuad ya. Terus yang ketiga, perintah Allah kepada Bani Israel, wadzil qurba. Setelah berbuat baik kepada kedua orang tua, kita berbaik kepada kerabatnya. Misalnya Pak Parlan punya saudara siapa, punya siapa itu harus berbuat baik kepadanya, karena itu keluarga yang terdekat. Jadi jangan sampai kita memberi orang lain sementara keluarga kita sendiri kelaparan, itu enggak boleh. Berarti enggak punya perhatian kepada keluarganya. Makanya kan persis ini apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an itu persis. Kalau istilah Polri-nya presisi yang tepat itu. Terus kemudian setelah keluarganya diperbaiki, siapa lagi? Wal yatama, anak-anak yatim. Aja mak-makne ya Mas. Aja mak-makne cah yatim sing diperhatikan tok bocah ora, bahaya. Kan bahaya itu. Ya boleh lah ya, tapi kan di sini yang disebut bukan emaknya tapi anaknya baju. Modus pendekatan sih ya, wal yatam, anak-anak yatim. Nah, anak-anak yatim nanti jenengan harus tahu batasannya berapa itu anak yatim. Jangan kemudian baju dikatakan yatim. Baju kan udah nggak punya ayah, nggak punya bapak, terus lah aku kan yatim. Lu yatim ini kok ada batasannya. Saya kemarin bapak saya meninggal, saya sudah nggak yatim lagi ya, jadi batasannya itu kalau nggak salah sampai akil balik. Kemudian yang selanjutnya disuruh perintah untuk berbuat baik kepada siapa? Wal masakini. Masakini itu artinya orang-orang miskin ya. Kalau istilah kita ada istilah di bawah garis kemiskinan, itu harus kita berbuat baik kepadanya. Yang mau makan susah, yang kemarin kena Semeru ya, itu kan semuanya hilang semuanya. Banyak orang yang melarat mendadak ya. Biasanya kan mendadak dangdut. Nah ini mendadak melarat. Nah, hilang semuanya gimana? Nggak ada yang tersisa sama sekali. Sudah 50 tahun di situ, saya lihat itu katanya baru kali ini. Ya menurut BMKG itu hanya 5 kilo guguran awan itu ternyata kemarin sampai 11 kilo. Biasanya nggak pernah meluap dari kali itu, sungai itu meluap itu. Ya, makanya kalau prediksi manusia, ilmu pengetahuan manusia ya tidak bisa kalau kemudian dihadapkan dengan yang seperti itu ya, musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya yang diperintahkan kepada Bani Israel adalah wa qulu linnasi husna, supaya kalian berkata-kata yang baik. Jadi
Jadi ternyata berkata-kata itu harus baik, Mas Kus. Perintahnya Quran itu wa qulu linnasi husna. Wa qulu, dan berbicaralah linnasi kepada manusia husna, dengan baik. Sekarang sudah banyak yang nggak berbicara ya Pak, mainnya sudah jari Pak, gimana? Ya berarti jarinya harus untuk menulis yang baik gitu. Jadi kalau dulu ada istilah mulutmu adalah harimaumu ya Pak ya, sekarang jarimu adalah harimaumu. Kalau jenengan salah nulis, hoak bisa kena IT. Kalau salah jenengan menyematkan predikat omongan yang buruk kepada orang, jangan bisa dituntut. Makanya harus berkata-kata yang baik. Selanjutnya wa aqimus shalah, dirikan sholat. Dirikan sholat ya. Nah ini kalau jenengan tanya sholatnya Bani Israel dulu kayak apa, saya tidak tahu. Karena ini perintahnya kepada Bani Israel. Yang penting sholat ya. Sholat itu kan kalau secara makna bahasa kan kita menyambungkan apa ya, menyambungkan hati kita kepada Allah. Adapun caranya itu setiap nabi berbeda. Jadi syariat itu bisa berbeda-beda. Kemudian wa'atuz zakat, tunaikan zakat. Ya zakatnya kita juga tidak tahu zakat era Bani Israel kayak apa. Apakah sudah ada beras kayak kita atau belum, itu ya kita nggak tahu. Kemudian ketika Allah sudah merintahkan semuanya itu kepada Bani Israel, apa yang dilakukan oleh Bani Israel tadi yang saya katakan, kita melihat responnya kayak apa. Summa tawallaitum, nuli melengos sapa sira kabeh, illa qalilan kejaba sithik mingkum saking sira kabeh, wa antum hale utawi sira kabeh iku mu'riduna, padha ora manut sapa sira. Jadi ternyata ketika Bani Israel diperintah semuanya itu, dia membangkang. Mudahnya begitu. Tawalla itu mudahnya membangkang, kecuali sedikit. Nah ini yang bagus kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Al-Quran, bahwa Al-Quran itu tidak mau gebiah uyah Mas Dwi. Gebiah uyah ini apa Pak Somati? Ini jenengane ngejak guyon. Kalau orang sekarang mungkin menyebut generalisasi. Alah wong aliman itu paling koyo ngono kabeh, ndak boleh. Alah paling anggota dewan tuh rusak kabeh, ndak boleh. Kita nggak boleh gebiah uyah. Semua orang dianggap jelek, semua orang dikatakan nggak bagus, nggak boleh. Pasti ada di antara mereka yang baik. Orang pemerintahan jelek apa enggak bisa, enggak boleh seperti itu. Jadi kita harus melihat apa ya, checklistnya masing-masing. Ya. Cuman yang perlu kita lihat di sini lagi bahwa sesuatu larangan dari Allah dan perintah dari Allah itu umumnya yang menjalankan itu sedikit. Sedikit Mas Bos. Yang mau menjalankan perintah Allah, yang mau menjauhi larangan Allah itu sedikit. Qalil itu maknanya sedikit. Tengene kula mriku ana sing apa jenengane? Tiang jenenge qalil ya, berarti wonge sithik, intoke sithik-sithik. Makanya kalau jenengan memberikan nama anak itu yang maknanya bagus. Maknanya yang apa ya, bisa memberi support kepada anaknya panjenengan. Ya, jadi yang bisa melakukan hal-hal kebaikan dan menjauhi hal-hal larangan itu adalah sedikit. Kita hari ini terbukti kira-kira Mas Dwi sudah diumumkan, ayo ngaji setiap bulan sekali, seminggu 2 kali. Sing teko wong sini apa akeh masuk?
itu sudah langsung menjadi bukti. Jadi kalau sesuatu yang baik ya itu mesti sulit untuk dilakukan. Sedikit. Pulau mau nek orang jenengan main delok bal-balan Vietnam karo Thailand. Arep mangkatnya digudo karo TV. Arep mangkat digudo karo TV Thailand. Ya Allah. Gimana ini? Ini seandainya kok ngajinya kemarin tetap tinggal Indonesia karo Singapura. Ora ada teko kabeh Indonesia karo Singapura. Ngeri. Tur pertandingannya marake deg-degan. Ya marake deg-degan itu ya. Ya, jadi sekali lagi kita ulang di sini bahwa illa qalilan minkum wa antum muridun ya. Jadi saya kira sampai di sini dulu kita putus, mungkin ada yang ingin disampaikan ya, persilakan. Waalaikumsalam.